Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 6, pokok bahasan bilangan bulat dan subpokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Silakan ikuti penjelasan materi berikut ini. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Yang kedua, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat tanpa garis bilangan dengan disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada materi kali ini yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dengan menggunakan garis bilangan, perhatikan contoh berikut ini. Sebelum masuk ke contoh, jadi nanti ada kata-kata yang kita sepakati bersama bahwa pada posisi positif, ya, jika bilangannya itu positif, maka bahasanya itu sama dengan maju atau ke kanan. Kalau negatif berarti mundur atau ke kiri. Kemudian kalau ditambah berarti posisinya tetap, dikurangi berarti posisinya terbalik. Ya. Perhatikan contoh yang pertama, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Ini garis bilangan. Setiap memulai itu pasti berada di posisi 0, ya. Anak ini berada di posisi 0. Kalau 3 berarti dia akan melangkah ke kanan sebanyak 3 langkah, yaitu 1, 2, 3. Berarti di posisi yang ketiga, posisi 3. Ya. Dari sini kita dapat menggambar garisnya, yaitu dari 0 sampai dengan 3. Ya. Kemudian ditambah dengan positif 4, ditambah itu artinya dia posisinya tetap 4, berarti ke kanan juga sejauh 4 langkah, 1, 2, 3, 4, berarti berada di posisi yang sini. Ya. Kalau kita gambarkan berarti berada di sini 4 langkah. Ya. Jadi posisi terakhir anak ini berada di angka 7. Jadi 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Ini. Selanjutnya contoh yang kedua. Perhatikan posisi anak ini mulainya tetap berada di titik 0. Sekarang negatif 2. Negatif 2 berarti dia akan melangkah ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2 berarti berada di negatif 2. Kemudian garis bilangannya berarti ke arah kiri. Selanjutnya dari titik negatif 2, dia ditambah berarti posisinya tetap. Ya. Kemudian 6 itu positif. 6 positif berarti ke kanan sejauh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti berada di posisi ini. Ya. Bagaimana dengan garis bilangannya? Garis bilangannya berarti garisnya itu berarti dimulai dari negatif 2 dan berakhir di 4. Ini sebanyak 6 langkah. Jadi terakhir anak ini berada di posisi berapa? Yaitu posisi 4. Nah, jadi negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Anak ini tetap berada di posisi 0 karena memulai. Di sini ditambah dengan 4. Ditambah berarti dia akan melangkah ke kanan sebanyak 4. 1, 2,
3, 4. Berarti berada di posisi 4. Garis bilangannya adalah dari 0 sampai dengan 4. Kemudian dari posisi 4, anak ini akan melangkah. Di sini ditambah ya, ditambah berarti posisinya tetap. Negatif 5 berarti melangkah ke kiri sebanyak 5. Dari posisi 4 akan melangkah ke kiri sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berhenti di sini. Ya, berhenti di negatif 1. Maka gambarnya adalah ke arah kiri. Jadi negatif 5. Posisi terakhir berada di negatif 1. Jadi 4 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 1. Lanjut ke perhatikan contoh yang keempat. Negatif 2 dikurangi 6 sama dengan. Perhatikan, di sini adalah garis bilangannya sudah dibuat. Posisi anak ini berada di titik 0. Negatif 2 berarti dia akan mundur sejauh 2 langkah. 1, 2. Berarti berada di posisi negatif 2. Jadi kalau kita gambarkan arahnya ke kiri. Kemudian dari posisi negatif 2 kita akan melanjutkan dikurangi. Kalau dikurangi berarti posisinya terbalik. Ya, berbalik arah. Kemudian 6. 6 itu positif berarti dia akan maju sejauh 6 langkah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia berada di posisi negatif 8. Kalau kita gambarkan, garisnya adalah ke arah kiri sejauh 6. Ya. Jadi hasilnya adalah posisi terakhirnya berada di negatif 8. Maka negatif 2 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 8. Lanjut ke soal yang kelima. Negatif 4 dikurangi dengan negatif 5 sama dengan, kita akan menggambar garis bilangan dulu. Ya. Perhatikan posisi 6, posisi anak pasti berada di titik 0. Sekarang negatif 4. Negatif 4 berarti dia akan mundur sejauh 4. 1, 2, 3, 4. Berarti berada di posisi negatif 4. Ya. Selanjutnya kita akan menggambarnya berarti ke arah kiri. Dari posisi negatif 4, di sini adalah kurang. Kalau dikurangi berarti anak ini berbalik arah. Ya. Berbalik arah. Kemudian negatif 5. Negatif 5 berarti dia akan mundur sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berada di posisi berapa? Berada di posisi 1. Maka garisnya adalah ke arah kanan. Ya. Posisi terakhir anak ini berada di 1. Jadi negatif 4 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah 1. Bagaimana kalau angkanya besar? Apa kita bisa menggambarnya dengan garis bilangan? Tidak mungkin, ya. Karena dengan angka yang besar lebih dari puluhan, maka nanti buku kita tidak muat untuk menggambar garisnya, ya. Jadi kita akan menggunakan cara yang lain. Perhatikan penjelasan berikut ini. Cara yang kedua, pada cara yang kedua di sini kita nanti akan mengingat kata-kata dari ini, ya. Ada kata sapu bini. Apa itu sapu bini? Ya. Sapu bini itu sebuah singkatan untuk mengingat supaya kita mudah mengingat. Sapu bini itu nanti dari kata sapu. Apa itu sapu? Sapu itu singkatan dari sama positif. Jadi nanti kalau kita ketemu tanda yang sama maka hasilnya positif. Tandanya apa saja? Jadi nanti kalau kita ketemu positif dengan positif, ya, maka hasilnya adalah positif. Kemudian kita ketemu negatif dengan negatif, maka hasilnya juga positif.
Jadi ingat kalau tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Kita ingat kata-kata sapu. Kemudian kata yang kedua adalah bene. Bene itu singkatan dari beda negatif. Kalau kita ketemu tandanya beda, maka hasilnya adalah negatif. Bedanya apa? Yang satu positif, yang satu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Begitu juga dengan negatif dengan positif, hasilnya adalah negatif. Jadi, kalau ketemu tandanya yang berbeda, maka ingat kata-kata bene, hasilnya adalah negatif. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh, yang pertama, 53 dikurangi negatif 24 sama dengan. Karena di sini angkanya besar, maka kita tidak mungkin menggunakan garis bilangan, ya. Karena kalau kita menggunakan garis bilangan, maka panjangnya itu kita mungkin tidak muat dengan garis 0 sampai 53, kemudian yang negatifnya 24, ya panjang sekali ya. Jadi kita akan menggunakan cara yang kedua, ya, yaitu dengan bantuan tabilbul. Perhatikan di sini ada tanda negatif dengan negatif, berarti tandanya sama. Karena tandanya sama, berarti sama saja dengan sapu, ya. Sapu, ingat kata-kata sapu, sama berarti hasilnya adalah positif. Maka yang dua tanda yang ini kita lebur jadi satu. Yang depan kita tulis lagi 53, yang di sini berarti kita tulis 24. Jadi hasilnya 53 ditambah 24. Berapa hasilnya? Perhatikan tabilbul berikut ini, ya. Kita lihat 53 ini kan positif, ya. 53 ini positif, maka kita taruh di tabilbul yang positif, ya. Jadi kita tuliskan 53. Kemudian 24 juga positif, maka kita taruh di tabilbul yang positif. Karena tandanya sama-sama positif, maka di sini berarti kita tambah. 3 tambah 4 hasilnya 7, 55 ditambah 2 hasilnya juga 7. 77. Karena dia berada di tabilbul positif, maka di sini hasilnya juga positif 77. Perhatikan contoh yang kedua, negatif 25 ditambah dengan negatif 24. Ya. Kita lihat tandanya di sini sama apa beda? Yang satu positif, yang satu negatif, berarti beda. Maka ini termasuk bene. Kalau beda berarti hasilnya negatif. Tambah dengan negatif dilebur jadi negatif. Kita tetap akan menulis yang depan negatif 25 dikurangi dengan 24, ya. Berapakah hasilnya? Kita akan gunakan tabel berikut ini. Negatif 25 berarti kita taruh di tabilbul yang negatif, berarti kita tulis 25. Kemudian negatif 24 kita tuliskan di sini di tabilbul negatif juga 24. Karena berada di tabel yang sama berarti ditambah. 5 tambah 4 9, 2 tambah 2 adalah 4. Karena di sini berada di tabel negatif, maka hasilnya adalah negatif 49. Jadi negatif 25 ditambah negatif 24 sama dengan negatif 9. Perhatikan contoh yang ketiga. Negatif 50 ditambah 24. Karena di sini tidak ada tanda yang sama, maka dia langsung saja tidak ada yang dilebur, ya. Jadi langsung kita akan membuat tabilbul. Negatif 50 berarti kita masukkan pada tabel negatif, kita tuliskan 50. Kemudian 24 itu positif, berarti kita taruh di positif. Sekarang perhatikan, ternyata tabelnya ini berada di tempat yang berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Maka kita akan memindahkan yang paling kecil. 24 dengan 50 itu yang kecil yang mana? Yang kecil adalah 24. Maka
24 kita pindah di bawahnya 50. Ya, berarti sekarang keduanya berada di tabel yang negatif. Kemudian langkah selanjutnya, karena di sini tadi hasil pindahan, ya, maka bukan ditambah tapi dikurangi. Jadi kalau tempatnya itu yang berasal dari tempat yang berbeda, setelah dipindah berarti dikurangi. 50 dikurangi 24. 0 dikurangi 24 itu tidak bisa, maka kita pinjamkan di sini 1, berarti tinggal 4, yang di sini menjadi 10. 10 dikurangi 4 adalah 6. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya 26. Karena 26 itu berada di tabel negatif, maka ini hasilnya adalah negatif 26. Jadi negatif 50 ditambah 24 hasilnya sama dengan negatif 26. Perhatikan contoh yang keempat. 75 ditambah dengan negatif 42. Kita lihat bahwa di sini ada tanda yang ganda, maka akan kita lebur, ya. Tandanya yang satu positif, yang satu negatif, berarti beda. Kalau beda berarti kita ingat kata-kata bene. Beda itu hasilnya adalah negatif, maka kita lebur jadi negatif. 75 dikurangi dengan 42 sama dengan berapa? Ya, kalau sudah jadi 1, maka kita gambarkan tabel bul. 75 itu positif, maka kita tulis di tabel positif. Kemudian negatif 42, berarti kita taruh di angka negatif 42. Sekarang perhatikan dua angka ini ternyata tempatnya di tempat yang berbeda. Kita ambil yang paling kecil 75 dengan 42, yang kecil adalah 42, maka kita lebur, kita pindahkan di sini menjadi 42. Karena di sini tempatnya hasil pindahan, maka berarti ini dikurangi. 75 dikurangi 42, 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3, 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Karena dia berada di tempat di tabel positif, maka di sini hasilnya adalah 33. 75 ditambah dengan negatif 42 sama dengan 33. Jadi untuk memantapkan anak-anak dalam memahami materi ini, silakan kerjakan latihan soal berikut ini dengan bantuan tabel bul, karena di sini angkanya adalah besar-besar. Demikian pembahasan materi pada video hari ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya dengan materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Selamat belajar, semoga sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.